Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang implementasi media pembelajaran interaktif dalam meningkatkan pemahaman konsep magnet. Yang pertama ada daftar isi yang meliputi studi kasus, tujuan penelitian, penerapan metode wawancara, pembahasan materi ajar, pembahasan implementasi materi pada media, rencana pembuatan media pembelajaran berbasis animasi, rencana penerapan materi kegiatan belajar mengajar pada sekolah dasar. Untuk selanjutnya ada latar belakang atau studi kasus. Yang pertama, bidang yang berkembang pada zaman sekarang adalah pendidikan dan teknologi. Jika dulu taman bermain hanya berisi beberapa perosotan dan ayunan, maka taman bermain sekarang berisi banyak permainan interaktif lainnya. Yang kedua, mengetahui seberapa jauh teknologi informasi digunakan di dalam pembelajaran. Yaitu observasi ini dilakukan agar mengetahui seberapa jauh teknologi informasi digunakan dalam pembelajaran, dan dengan hasil observasi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam pembelajaran. Yang ketiga, kurangnya sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam pembelajaran. Observasi ini juga dapat memperlihatkan kurangnya sarana dan prasarana yang kurang memadai. Dengan adanya bukti-bukti empiris dari hasil observasi ini, diharapkan dapat mendorong upaya untuk memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, menyajikan materi. Untuk menyajikan materi pembelajaran dalam bentuk visualisasi yang interaktif, simulasi, atau animasi, sehingga konsep abstrak menjadi lebih konkret dan menjadi mudah dan dipahami. Yang kedua, membiasakan siswa dengan teknologi. Membiasakan siswa dengan teknologi sejak dini dan mempersiapkan mereka untuk menjadi pengguna teknologi yang kompeten. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar. Dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih menarik, efektif, dan relevan dengan kebutuhan siswa di era digital. Di sini saya akan menjelaskan manfaat penelitian. Yang pertama, dengan memanfaatkan teknologi secara efektif, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih menarik, interaktif, dan relevan dengan kebutuhan siswa. Meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi visual, konsep-konsep abstrak yang seringkali sulit dipahami oleh siswa, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan seperti matematika atau sains, dapat diubah menjadi representasi visual yang lebih konkret dan mudah dicerna. Yang kedua yaitu dapat mengembangkan teknologi berbasis interaktif di MI atau sekolah dasar, memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan juga meningkatkan motivasi dan minat belajar. Di era digital sekarang, kemampuan menggunakan teknologi merupakan hal yang sangat penting. Dengan membiasakan siswa dengan berbagai jenis teknologi sejak dini, diharapkan mereka dapat lebih percaya diri dalam menggunakan teknologi. Yang ketiga yaitu dapat membantu siswa untuk mengakses berbagai sumber lainnya seperti video pembelajaran, ensiklopedia online, dan media interaktif. Tujuan ketiga ini menyoroti pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang sesuai dengan karakteristik generasi digital. Siswa saat ini tumbuh dengan teknologi sehingga mereka mengharapkan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu batasan penelitian. Yang pertama, penelitian untuk mengetahui pengaruh video animasi interaktif dalam meningkatkan pemahaman konsep magnet pada siswa kelas 5 SDI Kiai Amin.
Yang kedua yaitu penelitian ini dilakukan agar mengetahui seberapa jauh teknologi digunakan dalam pembelajaran. Yang ketiga, penelitian ini dilakukan agar lebih terarah dan jelas. Batasan penelitian sangat penting untuk membuat penelitian menjadi lebih fokus dan terarah. Dengan adanya batasan, peneliti dapat mengumpulkan data yang lebih relevan dan menghasilkan kesimpulan yang lebih valid. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil sekolah SDI Kiai Amin. Untuk nama sekolah yaitu SDI Kiai Amin. Untuk nama kepala sekolah yaitu Bapak Denny Gunawan. Untuk alamat sekolah lebih tepatnya di Jalan Kiai Abdul Karim nomor 2 Kalirungkut, Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur. Kode pos 60293. Sekolah terakreditasi A. SDI Kiai Amin memiliki visi dan misi sebagai berikut. Yang pertama, memiliki visi yaitu terwujudnya generasi alami yang unggul, berprestasi, dan berakhlakul karimah. Untuk misi sekolah SDI Kiai Amin yaitu yang pertama, meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui kegiatan religius seperti kegiatan belajar baca tulis Al-Quran, dai cilik, pondok Ramadan, pesantren kilat, dan lomba-lomba keagamaan lainnya. Untuk misi SD Kiai Amin yang kedua yaitu memberikan tuntutan berperilaku agamis, sopan santun, sesuai dengan tata krama pergaulan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat melalui keteladanan dan orientasi sebagai pembiasaan. Untuk misi SDI Kiai Amin yang ketiga yaitu peningkatan program kepedulian sosial terhadap masyarakat sekitar lingkungan sekolah melalui kegiatan seperti bakti sosial, zakat fitrah, santunan anak yatim, dan kaum duafa, dan lain-lain. Untuk yang selanjutnya yaitu hasil observasi sekolah SDI Kiai Amin sebagai berikut. Untuk hasil observasi yang pertama yaitu depan sekolah SD Kiai Amin adalah jalan raya. Untuk yang kedua, belakang sekolah SDI Kiai Amin adalah rumah warga atau komplek-komplek rumah warga. Untuk yang ketiga, sebelah kanan sekolah SDI Kiai Amin adalah jalan alternatif. Dan untuk yang keempat, kiri sekolah SDI Kiai Amin adalah jalan kecil dan sebuah sungai. Sebagai berikut itu tepatnya map sekolah SDI Kiai Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu memilih materi ajar. Pertama, memilih kelas 5 sesuai yang direkomendasikan oleh guru. Kami memilih kelas 5 sesuai dengan yang direkomendasikan oleh guru. Hal ini penting karena guru lebih mengenal kemampuan
dan kebutuhan siswa di kelas tersebut. Dengan demikian, materi yang dipilih akan lebih tepat sasaran. Kedua, yaitu memilih mata pelajaran IPA dengan materi magnet agar anak-anak dapat memahami bagaimana benda tersebut bekerja dan aplikasinya dalam kehidupan. Maksudnya yaitu kami memilih mata pelajaran IPA dengan fokus pada materi magnet. Kenapa magnet? Karena anak-anak perlu memahami bagaimana benda ini bekerja. Magnet sangat menarik untuk dipelajari karena penggunaannya bisa kita temukan dalam banyak hal di kehidupan sehari-hari, seperti pada kulkas, kompas, dan alat sebagainya. Ketiga, yaitu materi ini akan dijelaskan dengan pembelajaran berbasis interaktif. Agar anak-anak lebih memahami konsep ini, pembelajaran akan dilakukan dengan metode interaktif. Berarti siswa tidak hanya akan mendengar penjelasan, tapi juga diajak terlibat langsung dalam kehidupan, dalam kegiatan seperti percobaan dengan magnet. Dengan cara ini, siswa dapat lebih mudah memahami bagaimana magnet berfungsi dan apa aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, yaitu capaian pembelajaran. Bahan ajar materi magnet meliputi 1. Menjelaskan dengan benar pengertian magnet, sifat-sifatnya, dan jenis magnet. Maksudnya, kami menjelaskan dengan benar pengertian magnet, sifat-sifatnya, dan jenis-jenis magnet. Di sini siswa akan mengenal apa itu magnet secara dasar, termasuk sifat-sifat seperti menarik benda logam tertentu dan adanya kutub utara dan kutub selatan pada magnet. Jenis magnet juga akan dijelaskan, baik itu magnet alami maupun magnet buatan. Kedua, yaitu mengidentifikasi benda-benda di sekitar yang bersifat magnetik dan non-magnetik. Mengidentifikasi benda-benda di sekitar yang bersifat magnetik, non-magnetik, siswa akan diajak mengamati benda-benda di sekitar mereka. Apakah benda itu bisa ditarik magnet atau tidak? Ini penting agar mereka bisa membedakan benda-benda yang bersifat magnetik seperti besi dan atau baja, serta benda non-magnetik seperti kayu, plastik, dan lain-lain. Ketiga, siswa juga diharap dapat menyebutkan contoh-contoh pemanfaatan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, magnet pada pintu kulkas, alat kesehatan seperti MRI, dan kompas. Contoh-contoh ini akan membantu siswa melihat bagaimana magnet digunakan dalam berbagai bidang. Selanjutnya yaitu menganalisis cara kerja alat-alat yang menggunakan kemagnetan. Siswa mereka akan mempelajari prinsip kerja dari alat-alat seperti dinamo, speaker, dan motor listrik yang memanfaatkan sifat magnet untuk berfungsi. Jadi melalui capaian-capaian ini, siswa akan mendapatkan pemahaman yang kooperatif tentang magnet, mulai dari teori dasar hingga aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait langsung aja. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas terkait tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, yakni peserta didik dapat menyebutkan dan menjelaskan apa itu magnet, sifat-sifat magnet, dan bentuk magnet. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan dan menjelaskan apa itu sifat magnet, seperti kemagnetan, kutub magnet, dan gaya tarik-menarik, dan juga tolak-menolak. Yang ketiga, peserta didik dapat membedakan benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet dan yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan pemanfaatan magnet dalam berbagai alat dan kehidupan sehari-hari. Alur tujuan pembelajaran.
Yang pertama, mengenal apa itu magnet. Siswa dapat mengenal apa itu magnet, bentuknya, dan benda yang dapat ditarik oleh magnet. Yang kedua, siswa dapat memahami sifat-sifat magnet, yaitu siswa dapat memahami sifat-sifat dasar magnet seperti tolak-menolak dan keberadaan medan magnet. Yang ketiga, siswa dapat memahami cara membuat magnet dan faktor yang mempengaruhi kekuatan magnet. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan berbagai penerapan magnet dalam teknologi dan kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, siswa dapat memahami konsep medan magnet secara lebih mendalam dan hubungannya dengan gaya magnet. Selanjutnya, hasil wawancara dan observasi. Ada 3. Yang pertama, metode yang digunakan, yaitu dengan datang ke SDI Kyai Amin dan menemui wali kelas untuk menentukan materinya. Yang kedua, menanyakan teknologi apa saja yang sudah digunakan dalam pembelajaran kelas tersebut. Yang ketiga, melakukan pengamatan pada saat pembelajaran berlangsung. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran yang kita gunakan. Media pembelajaran yang kita gunakan berbentuk animasi, dan aplikasinya sendiri untuk membuat dan mengedit animasi tersebut yaitu aplikasi Wikeditor. Wikeditor adalah salah satu aplikasi yang digunakan untuk membuat animasi game dan konten multimedia lainnya. Dan aplikasi Wikeditor ini aplikasi yang gratis. Menurut saya, aplikasi Wikeditor ialah aplikasi yang sangat mudah dan sangat bagus untuk pemula. Nah, ini adalah tampilan halaman yang terdapat di aplikasi Wikeditor. Dan Wikeditor sendiri mempunyai fitur yang banyak. Seperti yang di atas ini, untuk menambahkan bentuk, gambar, dan juga warna. Selanjutnya, untuk layer. Layer ini untuk menambahkan frame. Selanjutnya, aset library sendiri ini untuk mengekspor file, gambar file yang ada di laptop. Nah, yang putih ini adalah kanvas untuk menambahkan background. Oke, di sini saya akan memutar sekilas animasi yang sudah kelompok kami buat. Nah, seperti ini tampilannya. Selanjutnya di sini ada save. Save adalah untuk menyimpan video animasi jika sudah diedit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurelia Dewiani Abdullah. Di sini saya akan menerangkan mengenai Miro ya. Miro ialah sebagai penata konsep mulai dari hasil observasi sampai hasil pembelajaran. Di sini ada konsep pembelajaran, ada 4 tahap. Yang pertama tampilan. Di sini tampilan ada halaman pembuka yang terdiri atas salam, kata pengantar, kemudian ice breaking, dan game. Dan yang kedua ada fungsi. Itu ada kuis, materi. Di mana kuis ini kita mengambil Kahoot, dan yang materi ini ada jurnal dan buku. Kemudian konten, di sini sebagai bahan materi ajar. Kita penggunaannya di sini ada murid kelas 5 SD, kemudian guru kelas 5 SD serta tutor.
Di sini ada media. Di sini ada rencana media pembelajaran. Ada beberapa tahap juga. Yang pertama materi ajar. Di sini ada beberapa materi, kemudian ala analisis. Di sini ada materi ajar, ada materi, kemudian analisis materi. Terus yang kedua lembar soal, kemudian dipresentasikan. Terus ada jurnal dan buku ini sebagai pendukung media pembelajaran. Kemudian yang terakhir, media pembelajaran berbasis interaktif, ada tampilan dan materi. Oke, sekian dari saya. Kemudian ada aplikasi Draw.io yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan rencana penerapan kegiatan belajar mengajar. Aplikasi Draw.io sebagai alur pembelajaran yang akan dipraktekkan di kelas. Jadi, langkah awal adalah kita menentukan sekolah. Di sekolah mana pembelajaran ini akan dilaksanakan. Setelah sekolah ditentukan, maka kita menentukan kelas. Setelah itu kita menentukan materi ajar. Dalam hal ini, materi yang akan kita ajarkan adalah materi tentang magnet. Setelah itu kita koordinasi guru kelas atau mata pelajaran untuk memastikan kesiapan dalam penyampaian materi. Setelah itu kita mengkondisikan kelas, salah satunya dengan melakukan kegiatan ice breaking. Jika suasana kelas belum kondusif, maka kita akan menggunakan metode ceramah untuk menjelaskan materi magnet secara lebih singkat. Jika suasana kelas bisa kondusif, maka kita akan langsung menampilkan video animasi magnet. Setelah itu kita menjelaskan yang ada di dalam materi tersebut, kemudian kita melakukan pendalaman materi. Jika siswa belum paham, maka kita akan menjelaskan ulang bagian mana yang belum dipahami oleh siswa. Jika siswa dianggap sudah paham, maka kita akan lanjut dengan membentuk menjadi beberapa kelompok. Setelah itu kita memberikan pertanyaan dan semua kelompok berlomba dengan cepat menjawab dan akan mendapatkan skor. Setelah itu kita mengulas kembali materi dan memberikan penghargaan kepada semua siswa. Setelah itu kita memberikan akses kepada guru dan siswa untuk bisa diakses di rumah secara mandiri. Setelah itu guru memberikan penilaian terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan. Lalu hasil akhir dari proses pembelajaran akan didokumentasikan dalam bentuk laporan. Baik, ini adalah rencana penerapan kegiatan belajar mengajar yang akan dilakukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rencana media pembelajaran. Di sini, kami sudah membuat flowchart media pembelajaran yang akan kita gunakan. Jadi, topik utama yang akan dibahas adalah tentang magnet. Setelah itu, langkah pertama adalah kita menjelaskan secara singkat apa itu magnet. Setelah itu, hiasan pintu kulkas. Nah, ini merupakan contoh sederhana dari penggunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu, kita menentukan aplikasi yang akan dibuat animasi, yaitu Wix Editor. Setelah itu, mencari bahan untuk animasi atau elemen menggunakan Canva. Setelah itu, menggunakan aplikasi di Wix Editor untuk membuat animasi. Setelah itu, kita menguji kelayakan animasi dengan melakukan pengecekan terhadap animasi yang telah kita buat untuk memastikan animasi berjalan dengan lancar. Setelah itu kita menyimpan dan menyalin link HTML animasi tersebut, lalu kita mengunggahnya ke Google Drive. Setelah itu kita menyampaikan media pembelajaran tentang magnet, lalu kita mengulas video. Setelah itu kita kembali mengulang penjelasan tentang pengertian magnet untuk memperkuat pemahaman. Setelah itu kita membahas lebih dalam mengenai sifat-sifat dan jenis-jenis magnet. Setelah itu kita akan memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk mendalami materi magnet secara lebih lanjut. Sekian, terima kasih. Inilah rencana media pembelajaran yang akan kita gunakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Google Scholar. Google Scholar adalah sebuah mesin pencarian publikasi ilmiah seperti jurnal, buku, tesis, dan sebagainya.
Di sini terdapat Google Scholar yang berbagai macam referensi. Kemudian kelompok kami memilih salah satu judul yaitu Pelatihan Keterampilan Dasar Komputer dan Teknologi Informasi di Sekolah Dasar Negeri 3 Munduk. Untuk selanjutnya yaitu Leadmaps. Kelompok kami menggunakan jaringan citasi melalui Leadmaps. Leadmaps adalah sebuah platform yang berbasis web yang dirancang khusus untuk para peneliti, akademisi dalam mengelola dan memvisualisasikan literatur ilmiah. Di sini kelompok kami menemukan 2 jurnal yang sama, yaitu yang pertama dengan judul Pelatihan Keterampilan Dasar Komputer dan Teknologi Informasi di Sekolah Dasar Negeri 3 Munduk. Kemudian untuk jurnal yang kedua dari Imran 2022 dengan judul Peningkatan Kemampuan Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi dalam Mendukung Gerakan Literasi Digital pada SMKN 1 Sakra. Kemudian kelompok kami mengetahui bahwa 2 jurnal ini saling berhubungan, yaitu terdapat garis biru yang menghubungkan antara jurnal satu dengan jurnal yang kedua.